Tari saman ya. Baik, langsung saja yang kami hormati dan teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan hasil analisis SWOT kami, yang mana kami mengambil program imam di KPM. Komunitas pencinta masjid. Imam. Berapa jatahnya? Selanjutnya penjelasan awal yang akan disampaikan oleh Akhina Tori. Kuku gak sih? Ada Kuku. 4 poin ya, SWOT. SWOT. Oke, SWOT yang pertama strength. Kekuatan. Strength adalah kekuatan. Jadi kita analisis ada. Jadi Puasa ya? enggak. Jadi kita menganalisis bahwasanya ada 3 poin yang menjadi kekuatan kita ketika menjadi imam, gitu ya. Jadi ada 3 kekuatan ketika kita menjadi imam, sehingga imam kita itu dianggap bagus oleh jamaah. Yang pertama adalah latar belakang pendidikan dan alma mater. Nah, jadi ketika jamaah itu tahu, oh ini anak SCID gitu, terus tahu ini anaknya Dewan Dakwah, otomatis langsung dipersilakan menjadi imam karena sudah terpercaya. Kemudian yang kedua adalah kedekatan dengan jamaah. Jadi ketika pas masuk KPM kita kan inilah dekat lah sama jamaah gitu kan, terus ngobrol. Nah, ketika kita sudah diterima sama jamaah, sudah dekat, kemudian diterima, insya Allah ketika kita menjadi imam kita juga didukung. Dan nanti sampai kita jadi imam, kamu nggak usah jadi imam lagi gitu kan. Nah, itu kekurangan. Kalau kita udah dekat sama jamaah, itu menjadi penguat tertentu bagi kita untuk mampu maju menjadi imam. Kemudian adalah yang terakhir kita buat pengalaman dan jam terbang. Wah, bisa Jadi, terbang. pengalaman kita juga menentukan kualitas imam kita. Kalau misalnya kita belum pernah jadi imam, terus baru pertama, otomatis pasti ada grogi dan sebagainya. Nah, itu akan terlihat buruk bagi jamaah gitu. Akan tetapi kalau kita sudah memiliki pengalaman yang lama menjadi imam, kemudian ketika kita menjadi imam KPM udah langsung bagus. Nah, itu menjadi penguat tertentu bagi kita. Untuk ditolak itu susah. Kalau kata Khalis tadi raja ya, Khalis ya. Raja. Masya Allah. Raja. Please jangan saling bersaing. Kemudian untuk poin B-nya weakness, kelemahan ya. Dua ya. Oke, kelemahan ya. Apa yang menjadi atau apa yang membuat kita sebagai imam itu lemah dari dakwah kita, yang menyebabkan kita itu tidak bisa menjadikan imam kita itu sebagai bentuk dakwah kita terhadap masyarakat. Apa yang melemahkan itu? Kita juga ada 3 poin setelah kita berdiskusi ya. Yang pertama, kurangnya komunikasi terhadap jamaah. Nah, kebalikan yang tadi ya, kita nggak pernah komunikasi pas datang dijadwalkan jadi imam, tiba-tiba kita imam. Oke, 1-2 kali bagus, terus kita nggak pernah komunikasi lagi sama jamaah gitu kan. Tiba-tiba ketika kita ada suatu kesalahan, nah itu akan menjadi kesalahan yang sangat fatal langsung, karena tidak ada istilahnya apa? Ini yang masuk, yang kan masuk jamaah berarti di luar pengurus DKM kan kita? Iya, sama yang lain. Ya seperti itulah ya. Lapar tidur. Poin kedua, stagnan dalam proses. Nah, itu menjadi kelemahan. Karena apa? Stagnan itu maksudnya ketika kita jadi imam itu juz 30 terus, apalagi cuma 3 ayat, 3 surat gitu ya. Nah, tiap hari ketika jamaah dengar ini ayatnya sama-sama terus, nah itu jadi kelemahan. Nanti jamaahnya itu atau DKM nyari imam yang lain. Waduh. Tadi raja bagus, tiba-tiba raja itu jadi imam di masjid antum misalnya, karena antum cuma bawa juz 30, raja juz 1 gitu ya. Wah, tersingkir. Ya. Jadi Bagi 2. bisa tersingkirkan
karena ada lain yang lebih bagus ya. Kita nggak boleh saknat. Kemudian nah terakhir sound system jelek di masjid. Nah jadi itu dianggap suara imam yang jelek. Wah, betul betul. Fitnah. Iya, jadi ini kok imamnya nggak pernah bagus kata jamaah gitu kan. Kita udah nggak pernah ngomong sama jamaah, terus padahal sound sistemnya jelek seperti itu. Ini kelemahan. Nah nanti di solusi akan dijelaskan bagaimana cara mendapat solusi dari tadi. Baik ya, berikutnya Oponis dan Street akan disampaikan oleh Bang Rahman. Ya, Bang. Ya, baik, untuk opor atau peluang, Bukan opor ya. Kenceng Bang, kenceng ini. peluang yang pertama yang kami ambil ialah lingkungan masyarakat yang terbuka. Nah, jadi di dalam kita menjadi seorang imam itu, ketika kita mendapatkan lingkungan masyarakat yang terbuka, maka memudahkan kita untuk bisa maju tampil menjadi imam. Karena orang-orang tersebut ya dia sudah paham, rata-rata sudah paham tentang fikih sholat. Jadi mereka ini mungkin baca bismillah, kadang tidak, mereka sudah paham gitu. Jadi dipersilahkan. Iya. Kemudian yang kedua, semangat masyarakat dalam melaksanakan sholat, kenceng apa enggak? jamaahnya Baca ramai. ya baca lah. Nah ini semangat masyarakat dalam melaksanakan sholat akan menjadi suatu peluang, Iya. Masya Allah. Jadi karena imamnya memiliki suara yang bagus, hingga jadi jamaah semakin bertambah dan bertambah. Kemudian yang ketiga, peluang yang ketiga, betahnya jamaah di masjid. Nah, maksudnya ini karena mungkin orang-orang di waktu siang itu kan jam-jam istirahat. Jadi mereka memilih untuk istirahat di masjid dan mendengarkan mungkin ada ceramah-ceramah yang akan disampaikan oleh imam tersebut di depan. Ini adalah suatu peluang untuk imam tersebut, dakwah ya, untuk dakwah. Kemudian poin yang keempat, threat, ancaman. Yang pertama, kurangnya regenerasi kader imam. Nah, ini adalah salah satu ancaman yang besar. Jadi untuk seorang imam diperlukan untuk mengkader generasi muda. Jadi kita sebagai mahasiswa KPM memilih dari anak-anak didik kita itu untuk dicalonkan nanti ke depannya sebagai pengganti kita di tempat tersebut, di masjid tersebut. Kemudian yang kedua, kehadiran kelompok manhaj yang berbeda. Nah, ini menjadi suatu ancaman juga. Jadi ketika menghadapi suatu kelompok yang berbeda dengan pemahaman kita, diperlukan komunikasi yang baik, diperlukan dengan pemahaman yang sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga,